Rio, hai Rio. Oh, Rio-nya udah hilang. Ini ya yang perlu kalian siapin ya. Nah, bukan ini nih. Ini berarti ini SI5 J. Jika sudah siap, kita mulai. Nah, itu yang disiapin. Hanya front end dan back end dulu. Silakan. Di handphonemu lelet juga. Mau? Mana flash disk? Saya copy-in. Flash disk. Loh, kamu mau ngapain? Iya, mau jaringannya untuk ngapain? Untuk buka tuh. Ingin nunggu lihat, saya absen dulu ya. Jika ada yang mau ditanyain, silakan tanyain. Ya, boleh. Yang kacamata namanya? Sofi. Belakang Sofi? Salsabil. Yang cowok ganteng tadi? Oke. Di sebelah Andri, di sebelahnya? Di sebelah kiri. Apa? Oke. Sebelah Yulinda, Milena, sampai milenium. Hah? Oh gitu. Yang milenia rapinya nggak ada. Saya kira Tri Scorpio ini cowok. Depan Tri Scorpio. Rika Damayanti. Sebelah Rika. Oke. Kurang sih nih. 3 lagi ya. Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita mulai aja ya. Udah disiapin? Saya ulangi ya, yang mesti disiapin adalah localhost SI5J, front end dan back end-nya intinya. Sama, yang Zoom juga silakan siapkan. Yang Zoom sudah siap? Silakan bersuara jika sudah. Terutama pemimpinnya si Zio. Oke, Pak. Oh, Zio. Oke. Sudah? Zio diem. Adri Syahrul. Ayo, yang ini udah belum yang di Zoom? Nggak bisa dengar saya apa gimana nih? Udah Pak, azan di sini Pak. Lanjut lah. Oh, suaranya kecil. Tunggu. Lagi azan di sini Pak. Lanjutlah. Tunggu. Outputnya yang belum benar ya. Lagi apa tadi? Siapa yang ngomong tadi? Suaranya belum jelas. Zio Pak.
Oke, Dio, udah sehat malam ini? Sehat terus, Pak. Mantep, ganteng terus nggak? Pak. Lah, bagus. Lanjut ya. Desir, iya, ada apa? Apa? Yang Zoom siapin ya, yang disiapin tuh front end dan back end. Apa ini? Kamu pakai tema apa? Alergian. Sama dengan kami nggak? Sama. Masa? Terus? Tapi tadi muncul. Emang ada kamu import ininya? Import apa? Coba ke tema. Di tema pengaturan. Ke pengaturan. Pengaturan membaca. Menu pengaturan. Nah, membaca. Sambil nunggu saya absen ya. Ke bawah. Itu tuh pos-pos terbaru juga. Ya, Pak. Iya, habis itu disimpan. Jadi load. Venisa sudah disiapkan? Venisa ini kelompok apa Venisa? Kok nggak ada namamu di sini? Venisa Indasari. Oh, Venisa. Venisa. Ya, dicuekin. Kita mulai aja lah ya, karena sudah lewat jamnya ini ya. Anak-anak yang di sini. Ya. Oh, Venisa. Kamu kelompok apa, Venisa? Oh, Venisa. Lah, dicuekin dong. Kita lanjut. Ya. Yang mesti disiapkan adalah ini. Jadi sama untuk yang di lab maupun di Zoom yang disiapin yang di papan tulis. Oke, selamat kita mulai ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua dan salam leluhur. Kita bertemu lagi di pertemuan ke-6. Minggunya minggu ke-7. Jadi Senin depan udah UTS. Oke, itu dulu yang jadi perhatian. Nah, hari ini kita bahas apa? Hari ini kita bahas tentang plugin. Kalau kalian sudah bisa install tema, nanti install plugin itu pun nanti akan mirip. Kenapa mirip? Kalau tema yang kemarin belakangnya themes, kalau plugin cuma gantinya plugin itu ke themes. Begitu juga di WP Content, themes gantinya plugin. Oke, hanya gitu. Jadi cara nginstalnya pun sama. Online, semi online, dan mindahin folder sama. Nah, nanti saya akan langsung to the point-nya nunjukin dia cara mindahin folder ini installnya. Untuk kestabilan jaringannya, saya izin matiin video saya, kita fokus ke materi. Oke, kita mulai. Terus, apa saja plugin-plugin itu? Kalau bisa dibilang, plugin itu nanti ada dikategorikan sebagai plugin keamanan, plugin tampilan, plugin konten. Ya. Saya ulangi, ada yang untuk keamanan, ada untuk tampilan, ada yang untuk konten. Ada lagi nggak yang lain? Sebenarnya ada, tapi kategori gedenya seperti ini. Nah, nanti ada lagi yang form misalnya. Konten juga itu termasuk form, itu untuk konten. Penggunaannya gimana? Sabar, nanti kita coba satu persatu. Nah, kali ini kita nginstal ya, nyari galeri foto untuk tampilan nih, galeri foto atau slideshow. Pakai apa? Kebetulan posisinya kita sama-sama nggak tahu nih misalnya, sehingga kita mesti ngapain kalau nggak tahu? Nah, cari di Google, namanya plugin galeri WordPress. Boleh sama kayak saya. Nah, dari hasil pencarian ini, nanti ceritanya di UTS kalian juga, kalian mesti nyari. Kan ceritanya namanya masih tanda tanya, namanya itu apa? Kalian cari aja kegunaannya. Contoh, plugin untuk galeri WordPress. Orang akan
menyampaikan seperti ini di Google-nya, orang lain maksudnya yang nulis. Apa yang disampaikan oleh dia, kita lihat dan kita coba. Jadi ceritanya kita nyoba apa? Nah, next gen yang pertama, next gen. Nah, kebetulan di sini dia ada ngasih link. Ya, silakan diklik kanan open link in new tab. Nanti saya kirim di grup Telegramnya. Jadi yang ini saya klik kanan open link in new tab. Tujuannya apa? Membuka ke tab baru kayak gini nih tampilannya. Nah, terus yang ini kebetulan di kelompok-kelompok lainnya belum ada saya sampaikan. Nah, mati listrik. Jadi kalian boleh gabung di Zoom jika mau ngeliat ya. Ini kan nggak kelihatan nih. Nah, sambil nunggu listrik, nah udah nyala lagi, nggak apa-apa, nggak masalah. Nggak usah Zoom jadi kalian. Kita lanjut lagi. Apa? Yang baru datang tadi milenial ya? Sama Claudia. Anak-anak yang ada di Zoom, sorry tadi mati listrik mendadak di sini. Kita mau lanjutin. Oke, di sini sama Pak. Oh, keren. Kita lanjut ya. Iya. Masa? Dicek dulu lah, nak. Saya coba sambil absen lagi. Andri sudah, Syahrul. Boleh sambil bertanya ya, sambil nunggu gini ya. Vina sudah. Desi, Dita, Eko. Johan, Rabu, Rizky. Pak, izin Rizky Tasya Audiva, Pak. Ya, Pak. Rizky, sudah kan? Pak Triutami. Terima kasih, Pak. Ya, sabar. Yuk, sudah disiapkan? Yang kalian yang pakai Zoom juga udah disiapkan front end dan back end ya? Yang penting sih koneksi internet juga udah, itu aja. Tri Utami, Sri Agustina, Sadam juga ada tadi. Oke, lengkap. Kita lanjut ya. Apa yang mesti dilakukan sebelum mati listrik tadi? Nah, ceritanya saya nyari di Google. Nyari di Google apa? Tulisan plugin galeri WordPress. Jika udah, saya nyoba nih di link yang diberikan. Yang pertama saya buka. Kebuka lah, dia ngasih tahu yang pertama. Coba nih, kami merekomendasikan plugin Next-Gen Gallery. Kebetulan di kelas lain belum ada saya sampaikan. Jadi ceritanya masing-masing kelas, beda kelas, karena ada 4 semuanya ditambah SI5K. Itu saling melengkapi. Nah, untuk bisa saling melengkapi itu kalian silakan lihat videonya di channel YouTube saya itu. Ya. Nanti lihat aja, oh orang ini bahas ini. Mirip kok, serupa, tapi tidak sama. Tapi mirip. Contoh, di kelas lain saya nggak menyampaikan Next-Gen Gallery. Berarti di kelas lainnya ada sesuatu yang saya sampaikan, di kalian nggak ada. Tapi cara nginstalnya itu sama. Nah, kita buktikan dengan yang ini. Berarti, mesti diapain? Ya mau nggak mau kita download kan? Download. Kalau saya menggunakan IDM di sini. Nah, saya akan download menggunakan IDM. Kalian silakan download intinya Next-Gen Gallery-nya. Pak, saya mau menggunakan yang Bapak taruh di Telegram, boleh nggak Next-Gen ini? Boleh. Nah, ceritanya ini saya download. Udah selesai belum ini? Oh, udah selesai. Nah, saya kirim ke kalian di grup Telegram. Ini grupnya. Nah, silakan ambil. Jika bingung nyarinya, saya taruh di grup Telegram. Tapi usahakan kalian bisa. Wah, nih. Lanjut ya. Udah selesai di download, habis itu ngapain? Pastikan kalian udah selesai download dulu.
Yang Zoom juga kayak gitu, pastikan sudah selesai mendownload. Pastikan sudah selesai mendownload. Udah selesai download gimana? Sabar, kita mulai bareng. Sudah? Oke, ditunggu. Saya ulangi ya, kita download yang namanya WordPress Gallery Plugin. Kita mau nyoba makai nih. Makainya gimana? Sabar, kita lihat dulu. Walaupun dia beda-beda nama, umumnya cara pakainya sama. Umumnya. Nah, kita coba satu ini. Untuk cara pakai plugin yang lainnya, kalian silakan tonton di channel YouTube saya yang kelas lain, yang tentang plugin. Sama nanti. Serupa tapi tak sama. Sudah? Yang Zoom juga, apakah sudah? Anak-anak yang di Zoom? Ya? Belum, Pak. Belum, Pak. Oke, ditunggu. Ya, ditunggu. Saya tunggu, silakan. Selamat bergabung, Jeffrey. Jeffrey. Ini belum ada ya. Siapa tahu kenal. Jadi saya ulangi, hari ini kita pertemuan ke-6, minggunya minggu ke-7. Berarti minggu depan, yaitu Senin, udah UTS. Tenang, UTS-nya take home. Ya, hari ini pun kalian udah bisa ngerjain. Kayak gimana? Sabar, adik saya sampaikan. Yang pasti, plugin ini tahu dulu cara pakainya. Apakah sudah di-download? Belum. Yang sudah berapa? Selain cowok ganteng? Separuh ya. Kita tunggu aja satu lagi. Kita tunggu satu lagi. Sambil boleh nanya jika ada pertanyaan. Sudah, Yang di Pak, dalam bentuk zip juga kan, Pak? Iya benar, dalam bentuk zip yang saya kirim di grup Telegram itu. Ini dia barangnya nih. Yang sudah, kita sebenarnya cara nginstal plugin ada 3 juga, mau online, mau semi online, dan ekstrak baru dipindah. Ini cara paling aman nih menurut saya nih, dari yang saya alami selama ini ya, paling aman yang ini. Kenapa? Cara yang pertama tentunya butuh koneksi internet yang stabil. Kalau dia putus, gagal ngulang lagi. Cara kedua, nah ini sebenarnya sama mirip dengan cara ketiga, tapi kita download dulu, habis itu ngupload. Nanti ada masalah juga. Masalah apa? Upload max file size-nya. Nanti dia masalah kalau kita nggak ngubah HT access atau php.ini, dia batas maksimal untuk diuploadnya. Nah, kalau dia udah lewat waktu pun kadang ya putus ya. Maksimum execution time-nya. Udah time out dia bilang. Cara terakhir ya inilah yang paling aman. Jadi setelah kita download, kita ekstrak. Yang dipilih itu ekstrak here. Ekstrak here. Oke. Jangan ekstrak file, ekstrak here. Ekstrak here. Sehingga apa? Dia nggak ada keluar angka-angka 317 itu. Di dalam folder langsung ada isi folder dan file. Nah, pastikan jangan salah ya. Dia nggak tampil kalau salah. Jadi klik kanan, extract here. Jika sudah, ingat, tadi itu saya bilang di pertemuan sebelumnya kita belajar tema, themes foldernya, di WP Content, folder SI5J kita. Berarti kalau tema di plugin. Hanya itu perbedaannya. Jika sudah paham perbedaannya, buka sum kita, folder sum, folder htdoc, SI5J, sum htdoc, SI5J,
Iya serius, buka WP konten. Ini nih yang saya tulis di bawah nih. Nih dia nih. Plugin. Nah, jika sudah, mesti diapain? Yang tadi itu boleh di-cut, boleh di copy. Ya, boleh di-cut, boleh di-copy. Paste. Udah, hanya gini aja kegiatannya. Yang kita lakukan barusan nih, tahap install. Yang barusan kita lakukan, naruh di folder plugin tadi adalah tahap installnya. Install itu sama dengan masang. Instalasi itu sama dengan pemasangan. Udah? Instalasi listrik, pemasangan listrik. Udah? Tahu naruhnya di mana? Yang di lab? Yang sekarang hadir di lab? Udah? Nih, saya kasih pembesar nih. Itulah saya suruh pindah tadi. Maksudnya inilah biar enak ngelihatnya. Nih ya. Tadi ceritanya saya mengekstrak. Ada? Keluarlah sebuah folder. Folder ini boleh di-cut, boleh di-copy. Taruh di mana? Di awal saya udah bilang di SAM, htdoc, si5j, wp content, plugin. Nanti mana dia ya? Ini dia barangnya. Boleh di-cut, boleh di-copy. Nah, seperti itu. Sudah? Hah? Lagi proses? Hah? Belum tadi tuh? Udah? Lah, yuk kita lanjut. Yang di Zoom sudah juga ya harusnya ya. Coba minta. Jika sudah, balik ke dashboard kita. Dashboard kita yang mana nih? Yang ini kan kita buka tadi ada 2. Localhost front end ya. Yang kayak gini nih. Ya enggak? Terus buka satu lagi yang namanya ada untuk WP admin. Nah, jangan lupa sebelum itu apa aja MySQL running. Yang ini nih pastikan udah bisa login. Admin. Udah masuk. Ini yang sebelumnya Claudia Cynthia Bella, Desi Natalia, Mari Pulang dan seterusnya. Ini kenapa nih? Yang pakai iPhone ini siapa? Halo? Ya, yang pakai iPhone siapa namanya? Fadil ya? Siapa? Hah? Yang Bang Ganteng ya, sekarang ini lagi dilayarin nih, siapa namanya? Ini nih, yang pakai iPhone. Fadil. Oh bentar ya, namanya Fadil ya. Hah? Dila pula? Bentar Pak, belum dirubah. Kok nggak ada nama kamu ya di sini ya? Salah masuk kelas nih si Fadil ya? Oh Fadil. Fadil ada nggak? Belum dirubah. Ada yang kenal nggak sih sama orang nih? Nih si Fadil nih kelompok SI5K tuh aslinya. Sebener nggak si Fadil? Fadil ada nggak nama kamu? Halo, yang pakai iPhone. Dia nggak apa gimana deh. Saya lanjut dulu. Pak. Hah? Nama kamu bener nggak Fadil ada? Suara Bapak putus-putus. Oh ya. Ada suara Den lah. Leteng lah Den dia nek lah. Tidak dijawab ah. iPhone. Bukan Pak. Bukan siapa nama? Yang Fadil Ahmad. Fadil Ahmad. Bentar. Gak ada nama Ahmad, gantilah dulu namamu. Kita siapa? Ya ganti nama bener lah, jangan pakai iPhone ya. Kami lanjut. Tinggal ubah Pak. Iya tinggal ubah. Saya nggak tahu Ahmad apa namamu. Ya. Iya digantilah. Udah sampai mana nih tadi nih? Nah,
Mau ngapain ya tadi sampai lupa nih ya. Oh, dashboard nih. Nah, kita lanjut. Mau ngapain tadi? Oh, ke plugin terpasang. Silakan diklik ke plugin terpasang. Nah, Yang cowok paling belakang siapa namanya? Hah? Teori. Yuk, nyalain lah Leodi. Nah, tanya sama cowok depannya. Nah, boleh. Yuk, kita lanjut ya. Tadi kita udah install plugin. Istilahnya naruh di dalam folder plugin ini namanya udah install. Taunya gimana? Jika kita plugin terpasang, nanti ada yang namanya Next-Gen Gallery. Sudah terpasang, tapi belum aktif. Supaya aktif, kita mesti ngeklik aktifkan. Silakan. Next-Gen Gallery kan yang kita bahas tadi pluginnya. Yang ya kenapa? Itu berarti kamu gagal downloadnya, korup. Ulangi lagi. Kamu dapat dari mana? Iya. Ya, ini nih, saya ada kirim di grup tuh. Ya, saya ada kirim di grup. Ya, boleh downloadnya di grup. Kalau dia nggak bisa diekstrak tadi, bisa jadi itu karena apa namanya ya, jaringannya nggak stabil, jadi dia putus. Seolah-olah udah terdownload, tapi kenyataannya belum berhasil. Sudah? Yang di Zoom juga apakah sudah? Yang di lab? Intinya sama kayak saya ini tampilannya? Udah bagus. Ada yang belum di lab? Ya udah, saya tunggu. Intinya baru ngaktifin ya, belum sampai ke yang lainnya, baru mengaktifkan. Saya baru mengaktifkan, belum ke yang lainnya. Ya pakai iPhone tadi nggak ada lagi ya di sini ya. Oke, kita lanjut lagi. Udah diaktifkan? Yang cewek paling belakang? Udah? Oke. Cewek paling ujung? Ujung merah, merah marun? Sudah? Masalahnya masih berdownload? Gagal itu biasanya. Kamu hapus dulu. Hapus dulu, baru download ulang. Yang lagi tangannya di pipi, udah? Sip, kita lanjut. Jika sudah diaktifkan, dia bilang apa nih? Kita lihat deh. Dia ngasih tahu, bisa, apakah kami akan segera menghilangkan bantuan untuk custom style dan legacy template-nya biarin. Oke, nggak masalah, kata kita kan. Untuk informasi lebih lanjut, lihat, selesai aja. Oh, terima kasih. Allah, kita bilang. Nah, tapi ini yang paling enak nih. Beberapa plugin yang dalam tanda petik udah lama melintang ya, dia di dunia ini, biasanya dia nyediain dengan namanya widget ini. Widget ini sendiri yang kita pakai next, sama kayak install itu widget. Coba aja launch the gallery widget, diklik yang ini, diklik, silakan. Nah, dia tampil apa nih? Dia nyuruh nonton YouTube, ya enggak? Kita tidak perlu ini, boleh di close. Udah? Saya coba kecilin biar gak bingung. Mana? Dia bilang launch the gallery widget, ya enggak? Mana barangnya? Cuma YouTube doang ya. Ternyata kita dibohongin kan? Nah, kita cuekin dulu berarti.
cuekin yang itu. Ternyata yang ini nggak berhasil ya. If you close, kata dia bilang overview page bisa diklik lagi nanti. Cuekin aja, selesai aja. Tadi itu nggak berhasil. Nah, kita mesti ngapain? Ini welcome-nya. Ada tombol apa lagi? Nggak ada tombol kan, cuma nonton YouTube kan? Lewat berarti. Ini dia promo. Bedanya apa kalau yang pro dengan basic? Udah, kita pakai yang basic aja, yang free. Coba Great Themes. Oh, tema-temanya bisa kayak gini nih katanya. Untuk yang mendukung tema galeri-galeri. Iya nggak? Dia cuma nyampain ke kita aja nih promosi dia. Unlock more. Harus pakai pro. Lah, terus makanya gimana ya nggak? Nah, coba sekarang di sini ada menu. Tadi itu kan kita ngaktifin ini dia iklan ya. Coba next gen gallery yang di sini. Diklik. Saya ngeklik ini next gen gallery. Nah, di menu ini ya, sudah. Dia bilang ini yang attempt site biarin nih, yang ini biarin yang sebelumnya. Dia nyuruh kita rate the plugin, makai juga belum, don't show aja ya. Don't show again, diklik. Don't show again, diklik. Biar kita nggak terganggu dengan tampilan ini boleh di close, ini boleh di close. Jadi bersih. Harusnya gini kalau udah bersih. Mau jualan gambar secara online, upgrade gitu dia. Ya udah, kita kan nggak berbayar kan, kita pakai yang gratis saja. Sudah yang ini, yang diklik next gen gallery. Udah. Nanti dia tampilnya gini nih. Kalau nggak ada, kalian gulung ke bawah. Harusnya mirip. Sudah. Apa yang mesti dilakukan? Nah, coba add new. Karena baru kan, kita coba add new. Tombol-tombolnya mirip nanti. Walaupun sekarang kita lagi bahas galeri, nanti ada bahas form. Setelah bahas form, misalnya untuk nambah barunya apa? Berarti add new lagi. Sama kayak post, add new. Untuk nambah halaman, add new juga. Nah, di sini berarti add new gallery. Apa keluarnya? Galerinya namanya apa? Koleksiku. Boleh kayak gitu. Jadi UTS kalian ngapain? UTS kalian adalah isinya tentang kegiatan kalian. Saya nggak bikin luas-luas. Jadi kalian kalau mau nyari data lebih gampang, yaitu kalian sendiri. Contoh yang paling gampang dari siapa? Putra tadi ya. Nah, Putra hari ini kegiatannya ngapain? Dia boleh cantumin di sini. Hari ini ketemu emak di pasar, misalnya nemenin emak, boleh sambil fotoin pasarnya. Dia cerita lagi, ibaratnya ini ngeblok. Ya, sama kayak kalian ngapain intinya. Selama seminggu tuh kalian kumpulin, ya, sambil foto, dokumentasiin, nanti ceritain di web WordPress-nya ini, jauh tiap hari. Iya. Kalau ada yang lebih menarik juga, oh hari ini saya jalan-jalan kemana. Tapi untuk post selanjutnya jangan tulisan itu lagi, cari yang beda. Oke, kalian touring kemana misalnya. Oh hari ini saya menjadi MVP, menggunakan apa misalnya, menggunakan Nana misalnya kan, menjadi MVP, boleh nggak? Silakan. Oke, yang ini sudah di oke kan? Dia cerita nanti di WP konten ada galeri. Udah. Mengenai cara pakainya fix nggak kayak gini belum tentu ya, tapi mirip-mirip. Makanya saya bilang tadi add new. Di sini kan add new tambah baru, media add new, plugin tambah baru. Nah di sini ini sama, add new gallery ada gini kan? Ya ada. Kita mesti ngapain? Nah coba klik sekarang. Koleksikunya diklik. Yang barusan kita bikin galeri baru. Kita klik apa yang keluar. Nah, galeri setting ini kan deskripsinya apa. Dia ada bikin folder galeri koleksiku. Link to page-nya belum ada. Nanti preview image-nya belum dan seterusnya belum. Nah, ini kita mesti ngapain? Galerinya naruh di sini ceritanya tadi kan. Nah, foto-foto atau gambar kita di sini mesti di-apply-nya watermark segala macam belum ada, ya enggak? Terus mesti diapain? Kan belum jelas nih. Mana untuk nambahin gambarnya di sini ya nggak? Sekarang coba. Tadi itu galerinya. Kali ini tombolnya kebetulan ada di kirinya.
Jadi untuk nyoba-nyoba ya kita mesti nyari dulu. Albumnya dia sudah ada, galeri ini namanya. Oke. Dia bikin folder untuk kita tadi. Di WP Content, nanti ada galeri, ada koleksiku, sesuai nama galeri. Tapi isinya kan nggak ada nih. Ya, sekarang kita tes. Kebetulan dia ada add gallery or image. Diklik. Nah, kita klik. Di sini kita disuruh ngupload image. Gambar apa? Coba cari gambar untuk image, gambar untuk galerinya. Gambar apa yang mau kalian taruh? Pakai zip juga boleh tadi ya. Boleh kalian sambil download ya, atau yang udah kalian punya boleh di-upload. Contohnya saya ngupload ya daya pink, saya upload 1. Terus saya upload baut. Maksudnya kalian upload bebas ya. Kita gambar apa ini ya? Intinya kalian cari aja di tempat kalian. Upload kalau udah. Nah, 3 saya udah. Minyak goreng 4. Gas. Gulaku. Setidaknya taruh ada 7 misalnya gambarnya. Bebas gambar apapun. Nah, pura-puranya yang saya udah. Saya tunggu kalian. Gambar apapun bebas. Usahakan beda-beda. Jadi kita tahu, oh galerinya ternyata bakal jadinya kayak gini. Jangan sama semua 7-7-nya. Usahakan beda-beda. Ngambil dari Google juga boleh. Saya tunggu ya. Yang di Zoom juga kayak gitu. Silakan upload gambar-gambar, gambar apapun bebas. Yang namanya galeri dia terdiri dari beberapa gambar. Oke. Ngedrak tadi itu ya. Yang marun tadi sudah. Nggak berhasil juga. Udah diaktifkan. Diaktifkan dulu di plugin terpasang, kamu aktifkan Next Gen Gallery. Uploadnya sudah. Saya aja deh. Fadila Ahmad. Nama Fadila Ahmad nih nggak ada, baru gabung ya berarti ya. Baru bergabung kali ini ya berarti Fadila ya. Temennya Desi kan, kamu kan si Fadila Ahmad ya? Apa, Pak? Kamu temennya Desi Natalia ya? Apa ada kenal? Iya, Pak. Oh iya. Kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang lain udah upload? Apa nggak tahu cara nguploadnya? Oh. Bebas. Ya, siapa yang nanya nih? Sinyalnya lelet. Fotonya bebas kan, Pak? Bebas. Kalau mau nyoba cepat,
mindahin dari handphone ke laptop, ya, coba download yang namanya ini nih. Ini tambahan aja ya, file manager. Tunggu, saya cari dulu, sabar, saya cari gambarnya dulu, lihat ikonnya. Nah, ini aja unstable. Ini aja nggak muncul-muncul gambarnya, enggak? Tunggu. Nah, pakai ini nih. Saya ulangi ya, silakan gunakan ini. Yang mau ngirim gambar, misalnya gambarnya tuh ada di handphone, biar cepet naruh di laptop gimana? Coba install ini dulu. Saya taruh linknya di grup. Ya, ini diinstal. Harus nggak? Nggak harus. Yang lambat aja. Jadi kalau udah pakai ini nggak perlu pakai internet. Sudah. Sofia, sudah. Buka nih lambat. Oh lah. Yang lain aman? Kalau nggak gini nih, tapi lambat juga ya nanti ya. Everything ada nggak di laptopnya itu? Klik everything. Udah. Ketik titik JPEG di sini. Titik JPEG. Nah, cari tuh, banyak tuh gambar-gambar nanti. Ketik titik JPEG. Pakai everything. Itu tuh yang sudah ada di laptopnya. Ada? Nah, ya udah tuh tinggal kalian upload. Buka lo tapi jangan salah upload nanti. Yang lain sudah? Milenia. Masalahnya laptop ada desam. Lah jauh lah berarti yuk. Silahkan nyusul lah. Kami lanjut dulu ya. Yang lain sudah ngupload? Gambarnya basing. Intinya yang penting kalian tahu dulu. Jika sudah pada bagian galeri ini, kebetulan yang kita kan ada tadi tuh koleksiku yang udah kita bikin. Coba dipilih. Apa yang terjadi? Terpilih 7 file kata dia. Kalau udah upload, ada tombol di bawah. Upload, udah. Klik upload, dia proses upload, nanti kalau benar tebakannya ya, dia naruh di dalam file koleksiku yang awalnya kosong. Ya, dia ngupload di sini, ukuran berapanya, ada backupnya segala macam, dia naruh di sini. Tunggu sampai selesai. Udah selesai nih. Ya nggak? Berikutnya ngapain? Yang tadi tuh kan ada tombol hitam tadi kan? Udah. Jika sudah, coba kali ini ke manage gallery lagi. Ke koleksiku. Nah, seharusnya udah ada nih barang-barang kayak gini nih. Ya, sudah ada. Ada 7 yang saya. Yang kalian? 7. Kalau sudah, misalnya kita mau nambahin title text-nya apa, boleh dilengkapi ya. Tapi saya pura-puranya nggak mau ngelengkapi. Terus makainya gimana? Itu kan pertanyaannya kan. Nguploadnya sudah. Terus di halaman depannya ada nggak barang itu? Nggak ada kan? Nah, nggak ada dia. Terus bagaimana yang udah kita upload nih biar bisa dipakai sebagai bentuk galeri, ya nggak? Pertanyaan gitu, bener ya? Nah, kita cek. Saya pun pastinya nggak tahu, mesti nyari dulu. Nah, biar tahu gimana? Ya, kita mesti lihat. Kalau di manage gallery, ada tulisan apa? Nggak ada apa-apa ya. Kemungkinan nambahinnya nanti di pack. Ini baru kemungkinan nih. Dia pack ID, belum tahu. Nah, jadi gini, caranya solusinya gimana? Coba tambahin pack baru. Silakan. Tambahkan baru. Udah? Laman baru. Ini laman tuh sama dengan pack.
Laman sama dengan page. Jika sudah, di bagian ininya, judulnya, isi aja ketik galeri. Di judul galeri, sudah. Diisi, diisinya, coba kalian klik plus ini, cari next gen. NEX. Nah, ada nih. Cari next gen. Kalau yang klasik editor gimana? Cari nanti dia ada tombol kayak gini nggak? Di toolbar-toolbarnya. Jadi ada judul, ada toolbar-toolbar, ada paragraf, ada apa ya kan? Kalian pilih yang ini. Diklik. Nah, ini add next gen gallery kan? Berarti kita pilih apa tadi? Kalau benar di sini harusnya ada koleksiku yang kita pilih. Insert, ada nggak koleksiku? Kita cari nih, select gallery, nah ini nih koleksikunya. Kita pilih tampilannya kayak gimana, kayak gini atau slideshow atau gini. Kita boleh coba satu-satu, nanti kita tes loh deh. Saya ulangi ya. Tadi sebelum ada ini ya, kan ini nih, ngeklik plus, pilih next gen gallery yang simbolnya kayak gini, atau ketik NEX ini, diklik, klik add next gen gallery, sudah, diklik, nanti tunggu muter-muter di bagian galerinya nih. Nah ini biarin galeri kan, select galerinya koleksiku, dia pakai ngeklik untuk milihnya. Udah, jika sudah, sekarang kan basic nih yang terpilih. Kita cuekin aja dulu, nanti kita coba satu-satu. Jika sudah, insert. Insert. Ini kan, next gen gallery, biarin kayak gini. Kita tes. Terbitkan. Terbitkan. Udah. Tapi, kalau sebuah page tidak akan muncul di kita ini. Jadi biar nampilin page gimana? Jangan lupa tambahin menu. Saya ulangi, untuk ngelihat halaman page ini, kita balik untuk menu. Caranya gimana? Coba klik kanan logo W ini, biar ini enggak kita tinggalin. Logo W diklik kanan, open link in new tab untuk balik ke dashboard. Open link in new tab supaya masuk dashboard yang kayak gini. Yang logo W hitam nih, klik kanan, open link, in new tab, supaya menampilkan dashboard. Sudah? Si Sofi sudah? Oke. Ada yang mau nanya di Zoom ini? Tidak ada. Si Jeffrey biasanya mau nanya nih, si Jeffrey nih. Atau si Ahmad nih mau nanya. Mat, nggak mau nanya, Mat. Krisna Putri, Krisna Puji udah datang. Selamat datang, Krisna Puji. Iya, Pak. Ya. Kita lanjut lagi ya. Si Adri Atmaja sudah? Bayu Atmaja? Sudah. Mantap. Jika sudah, kan tadi saya bilang W ini di klik kanan opening in new tab ya. Tujuannya kayak gini nih, biar buka ini. Kita mau ke menu. Berarti tampilan menu. Silakan klik tampilan menu. Tampilan menu, sudah? Pada menu-menu yang ditampilkan, kita pilih galeri tadi. Galeri ini baru ada jika sudah kita terbitkan. Nanti di UTS-nya ada juga kalian bikin page atau halaman. Ya biar tampil, biar bisa saya cek gimana. Kalian tambahin di menu. Oke. Udah sampai ini? Centang. Sudah? Tambahkan. Ada di sini ya. Kalau sudah simpan. Tri Scorpio sudah? Sip, simpan. Baru reload ke halaman depannya.
Di sini ada sini ya, reload di halaman depannya. Reload. Nanti ada menu baru harusnya di sini. Tuh, galeri itu. Baru kalian akses. Apa isinya? Ya tinggal diklik. Oh, ternyata begini. Kalian bilang kan, diklik. Oh, bisa di next. Kalian bilang kan. Udah dicoba? Oh, ini yang namanya galeri itu. Oh, ya. Nah, kalian, tapi baru satu layout kita pilih. Ya nggak? Sampai ini sudah dicek? Jalan ya berarti ya? Oh, dia nyusun otomatis. Hah? Siapa yang mau nanya nih? Apa? Nambah menu. Kamu udah nerbitkan belum? Coba tekan W ini dulu. Tekan W. Klik W. Ada nggak yang di sini galeri? Di semua halaman. Diulangi ya, di laman, semua halaman, ada nggak galeri? Hah? Lagi loading? Ya. Yang basic. Nah, coba ganti yang lain. Ya, jadi yang pasti kalau udah terbit, nanti di semua halaman ini ada. Nah, kita sunting lagi nih. Saya maksudnya yang tadi itu biar nggak ditinggalin nih, tujuannya ya tinggal kita nggak ditinggalin, tujuannya ya tinggal sunting lagi. Udah, disunting aja. Cari terbitkan. Basic slideshow. Kalau udah di tombol simpan dia nggak ada, tombolnya adanya insert, ya mau nggak mau insert lagi. Baru perbarui. Ini kan syuting. Saya pilih yang kedua, insert lagi, ya nggak? Perbarui. Kalau sudah, ininya coba di reload. Apa yang keluar? Dia berubah nggak nih otomatis? Nah, berubah ya. Kayak gitu. Jadi galeri. Oh, ini foto wedding saya. Kalian bilang kan, prewednya, foto prewed. Oh, koleksi-koleksinya kayak gini. Nanti si milenia misalnya udah pakai gaun pengantinnya dan segala macamnya. Tangannya lagi di kutek misalnya. Ya, lagi di henna-henna tuh. Nah, segala macamnya dia naruh di sini koleksinya. Oke. Jadi bisa punya sendiri, dia bisa ngeplay. Oh, kalau mau ganti lagi gimana? Image browser nih apa? Tinggal dicoba aja. Nah, perbarui kalau sudah. Si Putra aman? Nah, tinggal dicoba. Ini ya cuma begini misalnya kan. Tidak menarik kalian bilang kan? Ya udah cari lagi yang lain. Ada yang bagus kita lihat. Tag cloud, insert, perbarui. Hanya kayak gitu. Kebetulan yang kita gunakan sekarang, nah ini mana nih tampilannya nih? Dia malahan nggak tampil yang ini. Ya jangan dipakai misalnya yang nggak ada. Oh karena nggak ada tagnya, nggak ada tagnya. Kita harus ngisi di bagian gambar-gambar tadi. Gini nih. Di next gen tadi kan ada add gallery yang kita tambah tadi tuh, tapi untuk melihat hasilnya kan di koleksiku yang sudah ada 7 tadi kan. Nah di sini kan kita masih kosong, isi nih apa nih teksnya, tag AGS misal minyak, gas, motor. Ini misal aja nih, nggak harus persis, tapi untuk kalian lihat aja di yang saya nih, kira-kira keluarnya apa nanti. Deterjen, gas, tombol simpannya ada nggak di sini? Save ada. Nah berarti karena awalnya belum saya tambahin tagnya, sekarang sudah saya tambahin, saya reload. Nah ternyata dia cuma nampilin kayak gini doang. Semacam kategori. Nggak menarik ini, nggak. Bagi saya tidak menarik, masih jiat ya. Jadi kita coba lagi edit ya kayak gitu lah, ngetes mana ini yang bagus. Ini ada kata-kata pro.
Ya, pakai Pro, otomatis udah bayar. Ternyata kalau kita bisa simpulkan, jelek. Enggak maksudnya. Mana ada bagus ya enggak? Kalau kita lihat cuma tuh doang. Ini, 4 biji. Ya mau nggak mau, lalu Pak kecewa kata kalian kan yang ini kan. Nah, yang dikecewakan kayak gini berarti di plugin kita nonaktifkan dulu. Sama nanti untuk UTS, carilah yang menurut kalian bagus. Ya, karena yang bagus tadi untuk ada poinnya nanti dinilai UTS-nya. Ya, ini kan tadi aktif kan, saya nonaktifkan. Tapi jangan dihapus dulu, siapa tahu ini nilai yang terbaik. Ibaratnya kalian pacaran nih, pacaran sama si Putra, ya enggak? Jalanin, aduh Putra nih, walaupun ganteng nyebelin, pelit maksudnya. Pelit doang sih kelemahannya, yang lainnya enggak. Nanti pacaran lagi sama Leodi, yang pacar keduanya. Leodi juga ganteng, kumisnya menggiurkan misalnya kayak gitu kan, bikin gemes. Tapi si Leodi ini playboy. Nah, kalian lebih pilih mana? Oh, lebih baik si NextGen ya. Nah, maka kalian akan pakai NextGen ini. Balik lagi. Jadi sementara jangan dihapus. Cukup dinonaktifkan. Oke, kita cari yang kedua, yang sama-sama untuk galeri. Itu tujuannya. Nah, kita coba cari. Saya coba balik ke sini tadi yang ngasih tahu 7 plugin untuk galeri. NextGen lewat. Jetpack. Bisa juga ya katanya, Jetpack by WordPress nih. Add media katanya. Siapa nih? Pak, izin keluar. Oke. Kita lanjut ya. Jetpack iya juga kata dia. Terus ada namanya Envira, ada namanya Fu, ada Unite ini Hyuk. Untuk apa Hyuk? Hyuk ini gede kata dia. Nah, kalian mau pilih yang mana? Yang ini bertimpa-timpa ini aja. Ngacak aja, kita ngacak aja ya. Si Unite ini ya. Siap nggak? Intinya gini yang mau saya sampaikan. Tadi kita cari galeri. Dia merekomendasikan 7. Dari 7 ini, ujung-ujungnya kita pilih yang mana. Kalau udah ketemu yang bagus, udah pakai yang itu. Kebetulan yang pertama tadi jelek. Iya nggak? Kita lihatnya jelek kan? Harusnya bisa lebih baik lah. Nah, saya nyoba Unite pula kali ini. Unite Gallery Light. Saya ngeklik, kan tampil untuk download lagi. Ada tapinya. Nah, ini yang bagian penting juga nih. Terakhir diperbaharui 2 tahun yang lalu. Update-nya ini nggak dites untuk 3 update terakhirnya WordPress. WordPress itu ada banyak versinya intinya. Jadi ini nih dalam tanda petik rentan gagal untuk WordPress terbaru. Jadi yang kayak gini nih bukan nggak bisa, tapi rentan gagal. Ada baiknya langsung tinggalin, nggak usah dicoba. Dia nggak up to date. Saya coba yang lain, Full Gallery. Nah, buka. Yang ini bisa nggak nih? Masih tanda tanya, kita mesti coba juga. 2 bulan yang lalu dia ini update-nya. Udah, kita coba download kan? Masih sama nih caranya nih. Nah, masih sama, kita download. Tapi lebih cepat saya akan pakai IDM downloadnya. Tinggal gini. Tinggal download. Nah, tinggal tunggu. Udah selesai, berarti saya mesti ngapain kalau udah selesai? Kirim ke kalian kan, biar kalian juga bisa ngambil nih. Ada di kelas ini namanya Merlin ya. Oh, ada emang ya. Tak kelihatan. Tapi tiba-tiba izin. Nggak ada masuk dari awal. Oke, kita lihat ya. Emang kita ada ngelihat ya tadi si Merlin ya. Dari tadi ya ada orangnya. Oh, baru gabung dia. Gabung bentar. Belum telat. Terus no off. Dadah. Nah, kita lanjut ya.
Siapa lagi yang baru gabung nih? Ada lagi nih. Dian Anggreni, selamat datang Dian. Ya dari tadi lah Pak. Nah, aben kula ningok dari tadi. Iyalah, kan kelihat saya bolak-balik lihat dari sini. Fadila baru datang, udah ini tadi di absen. Habis. Nah, karena baru nambah jadi 23. Kita lanjut ya. Sampai mana tadi itu ya? Oh, saya udah ngirim ke kalian. Berikutnya biasa kan? Klik kanan di ya. Dapatlah folder itu boleh di-cut, boleh di-copy, taruh di WP konten plugin kan? Nah, kalau udah di plugin di paste. Udah. Itu baru install. Jadi kegiatan kalian untuk tema gitu juga lebih aman kayak gini. Untuk plugin gini juga. Tapi ceritanya ya nyari. Kalian boleh nyari-nyari dulu, pasti ada plugin, pasti ada tema. Tapi beda plugin walaupun beda nama, kategorinya sama untuk digunakan apa. Cukup satu aja. Gini. Ini kan kaitan dengan galeri kan. Cukup pilih satu. Berarti nanti cari apa lagi? Untuk galeri udah nggak usah lagi. Nah, kalau sudah, kita coba aktifkan. Nah, ini ke plugin terpasang. Nanti ada yang namanya Full Gallery. Yang tadi belum saya hapus, saya nonaktifkan doang. Berarti saya aktifkan. Fiturnya sih keren yang next gen tadi. Dia udah lumayan lama nih bikin plugin ini, udah lama ngembangin. Nah, kita ke Full Gallery. Dia bilang, kalau ditambah nih untuk update-nya jangan ketinggalan dengan Frame.io katanya. Kita skip aja lah. Skip. Udah. Kita cuma mau nyoba untuk galerinya. Maka yang ini saya skip. Nggak ada di kalian. Saya ulangi ya. Tadi Full Gallery-nya diaktifkan. Nanti otomatis dia tampil kayak gini. Dia nyuruh. Nakda atau dia tambahin update-update yang penting termasuk keamanan dan apa fitur-fiturnya. Kalau kita allow kan dia install tambahan nih. Saya mau skip, nggak mau maksudnya. Saya cuma mau nyoba untuk galerinya. Berarti saya pilih skip ya. Yang kalian belum tampil? Oke, skip. Nah, wih, kalau ngelihatnya kan keren nih. Visit, ya nggak? Hitam gini kan? Create, enter title, add a gallery. Wih, keren lah pokoknya. Tapi kita coba dulu dari atas. Visit berarti ke halaman dianya. Lewat. Create demo. Demo nih, kalau ada kata-kata demo, biasanya download. Ya, kita lewatin juga. Untuk bikin yang pertama gimana? Masukin judul, kayak gini nih dia ada nyampein tutorialnya. Habis itu publish. Berarti nih ya, yang kita coba ya. Klik, add a gallery now. Nah, kayak ini nih barangnya. Judulnya apa? Apa nama judulnya? Prewebku. Nah, pura-puranya kita ngambilnya dari library-nya. Yang tadi kan udah diupload yang ada gas segala macam. Oh, enggak, dan ternyata dia di folder-folder tadi. Berarti saya cukup mendrag. Tadi kan saya udah sediain kan. Kebetulan dia taruh di galeri koleksiku. Yang ini nih. Berarti saya tinggal ngambil masing-masing mereka ini. Tarik, lepas. Nah, ya, yang tujuh tadi. Yang 7 tadi kalian gunakan lagi upload. Udah. Dia ada di folder WP Content, galeri koleksiku. Yang kita bikin tadi tuh, file-filenya adalah yang tanpa backup. Yang tanpa backup. Udah. Jika sudah, kan terpilih nih. Kita klik
Add media kan? Udah ditambahin. Terus gimana nih? Katanya ya nggak? Add media sudah. Mobile layout default, full size. Intinya banyak banget. Lightbox. Nah, lightboxnya yang penting juga nih. Menarik dia. Pilih aja. Dia perlu diinstal lagi nih. Full boxnya. Jadi sementara kalau Pro kan yang berbayar. Kita mau yang gratisan, berarti kan ini. Dia nyuruh install tapi nanti. Kita cuekin aja dulu lah ya. Kita pilih none. Kalau mau sekalian install ini maksud dia. Maunya gimana kalian? Basing lah. None aja lah. Nah, your gallery need a lightbox kata dia. Ini beda-bedanya kata dia. Aduh, install now. Ya udahlah kita cobalah install now. Mau nggak mau kita nurutin dia. Nah, tinggal unduh, tunggu. Dia ada keterkaitan, habis itu aktifkan ya. Udah kayak gini doang. Aktifkan. Install plugin yang secara online kan gitu tadi ya kan. Nah, ini yang sama kayak tadi, skip. Klik to open full box tadi ya. Getting started. Padahal kita tadi maunya bilangnya untuk galeri kita kan. Di halaman ini ya. Nah, ini sudah ada berarti full box-nya tadi. Nah, ini sama lah kayak tadi, udah diinstal padahal. Custom CSS sudah selesai. Banyak banget intinya nih peraturannya nih. Nggak tahu hasilnya bagaimana. Kalau sudah coba dipublish ya. Terbitkan. Yang 7 tadi coba terbitkan. Intinya jangan takut salah yang di sini. Nah, cara pakainya sekarang. Dia kenapa nih? Kenapa Johan? Matiku sudah dipanggil. Karena gila ya. Johan ngerokok atau? Iya, Johan malah ngerokok pula. Hebat si Johan ya. Kita lanjut lagi ya. Merlin, nggak apa-apa Merlin, kalau udah mau habis pulsanya, udah saya absen loh. Saya lanjut ya. Apa lagi nih? Bruno Ketak. Nah, ngapa boleh nih Valerie Oscar nih? Kirim pesan ke saya nih. Kita lanjut lagi ya. Tadi udah diterbitkan, ya. Jika sudah diterbitkan, bagian penting untuk pakai plugin-plugin sejenis, biasanya dia ada kayak gini nih. Ini coba kalian copy. Udah? Di copy. Nah, di copy, udah. Kalau sudah, masih ingat ada halaman ini? Kalau ini kan kita pakai milih tadi ya. Ini saya sembunyiin, bukan dihapus. Sehingga balik lagi kayak gini. Udah? Biar menunya tetap galeri maksud saya. Udah? Kalau sudah, coba langsung dipaste. Kayak gini nih nanti jadinya. Saya pun belum tahu keluarnya apa. Tapi, iya. Pacak ditambahin lagi nanti. Saya ulangi ya. Nih. Kan kita tinggal nambah blok nanti. Tadi itu masih ingat gak apa tadi itu? Apa namanya? Next gen kan? Next gen. Yang kita gini kan? Tinggal diterapin lagi lah nanti. Dia tidak hilang dah yang tadi itu. Saya biar kalian nggak bingung maksudnya. Ini saya buang. Yang ini tinggal di paste. Sudah? Jika sudah perbarui kan? Maksudnya saya tetap mau pakai menu galeri, tapi beda pluginnya yang digunakan. Jika sudah, berarti ini tinggal saya reload. Benar nggak? Apa keluarnya? Halaman yang dicari tidak ditemukan. Karena apa? Karena saya udah ngeklik aneh-aneh intinya. Dia cukup sampai ini nih. Enter. Nah, apa isinya? Wih, ternyata ada isinya imut-imut 7 biji seperti ini ya. Kita klik. Oh, begini. Oh, begitu. Oh, begini. Jadilah lebih menarik dari yang tadi. Ya nggak? Diklik. Oh, begini. Oh, begitu, begini. Karena kita udah nginstal Lightbox. Lightbox itu sendiri yang fokus kayak gini nih. Dia aslinya kalau gambar-gambar nih, kalau kalian pernah lihat, nanti kebukanya gini nih, hitam gini kan. Tapi untuk balik kita mesti ngeklik back.
Lightbox itu dia akan nampilin gambar, di mana gambarnya ditampilin di jendela itu, nggak buka tab baru. Itu guna Lightbox. Ya, di CSS ada namanya Lightbox, ya kayak ginilah barangnya. Nah, jadi thumbnailnya diklik, kebukanya dia sendiri versi gede ya. Oke, itu manfaat plugin Lightbox-nya diinstal. Kalau nggak diinstal dia jadi kayak gini. Kita mesti nge-back dulu, baru tampil halaman sebelumnya. Nggak maksudnya. Ya udah, nilai contohnya. Nah, kalau sudah, oh lumayan lah yang pertama. Berarti kita balik lagi ke yang ini kan? Bukan yang ini. Yang ini kan? Kita baru ngotak-ngatik yang di sini padahal. Ya nggak? Dengan shortcode, berarti udah berhasil. Bisa nggak pakai tambah blok tadi, pakai pencarian? Bisa aja sebenarnya. Mirip kok. Saya ulangi ya. Berarti ini saya buang lagi ya. Buang ya. Kalian lihat aja perbedaannya apa. Tadi kan saya pakai plus ini ya. Berarti kali ini, kalau sebelumnya next, kali ini saya ketik foo. Kebetulan foo-nya nggak ada. Sangat saktinya. Enggak maksudnya. Karena dia nggak ada, kita nggak bisa nyari dari blok ini. Yang nggak ada tuh bagaimana? Tinggal kita pastein shortcode-nya. Tadi itu next gen ada kebetulan. Yang ini nih nggak ada. Atau jangan-jangan bukan nggak ada, jangan-jangannya nggak. Coba kita reload lagi halaman ini. Kita reload. Jangan-jangan dia bukan nggak ada karena belum di reload misalnya. Boleh nggak dicoba lagi? Ini saya buang. Plus namanya next gen. Next gen udah nggak ada ya nggak? Karena nginget yang sebelumnya dia. Nah berarti kali ini full. Ternyata ada. Berarti saya pilih ini. Tinggal saya select, tinggal ini kan sama kayak tadi. Bedanya ini galerinya. Ada dua macam berarti. Bisa dipilih dari toolbar yang ada, kayak kamu kan toolbar, Classic Editor kan. Bisa dari do shortcode, tinggal kita pastein. Kalau yang sifatnya ada do shortcode, yang gini nih, nanti dia ada kata-kata shortcode, berarti kalian blok, copy, itu pastein, boleh ke post, boleh ke pick. Ya. Nggak baca diklik. Yang kamu mesti install yang namanya ini nih, Lightbox. Cari yang Fubox. Dia kan pilihnya non, ininya Fubox. Oke, yang tadi saya bilang install tapi secara online yang tadi tuh, makanya dia tampil ini tadi tuh. Ya, makanya yang kamu ngeklik tampilnya di halaman selanjutnya kan, mesti back lagi baru ini. Nggak dipraktis sih nggak? Yang kalian udah? Jika sudah, baru kita tes yang lainnya. Ini baru general kita tadi, baru 1 biji. Saking kerennya fiturnya, dia menawarkan yang lainnya. Tampilan, wih, pakai dark, custom, border size, atau muter-muter kayak gini misalnya. Saya mau gini aja misalnya kan. Drop misalnya, entah apa, saya pun nggak tahu, kalian coba aja intinya. Intinya saking kerennya ya kayak gini, dia nyediain all the best buat kita. Nah kalau sudah, tinggal kita perbarui kan. Kita lihat perbedaan, bener nggak dia loadingnya kayak gitu. Saya reload, enter. Ada ya tadi ya, terlalu cepat tapi saya klik, saking cepatnya nggak kelihatan. Nggak. Tapi yang mau saya bilang, disinilah bagian ngaturnya. Loadingnya dia tampil apa? Oh pakai gini aja nih misalnya. Saya perbarui, cek ya, enter. Saking cepatnya sih drop itu efek drop yang jadi jatuh. Saya coba ganti, saya coba ganti efeknya, bukan drop lagi. Mana drop? Kata-kata drop. Ini fly. Kalau ke kanan, perbarui. Intinya jangan kalian bingung ya, cuma dicoba aja, mirip-mirip. Walaupun nggak mirip 100%, saya enter. Nah, udah slide ya ke kanan ya. Berarti dari ngaturnya di bagian sini. Lightbox ini untuk apa? Biarinlah smart aja lah, karena udah pinter ya. Hover ini berarti saat ditunjuk
Kalau ada bintang dia yang versi pro atau premium. Times ya biarin lah. Colorize, misalnya saya ganti ke colorize ya. Terus ininya simbolnya mata aja misalnya. Bener gak berubah? Saya perbarui. Cukup bolak-balik ke situ. Nggak usah persis nyobanya dengan saya, dicoba aja di kalian. Kira-kira apa yang keluar? Kalau sudah, saya reload lagi. Nah, ternyata baru ditunjuk, baru dia hidup warnanya. Oke, baru dia ada. Sebelumnya dia abu-abu misalnya. Justru kalau saya melihatnya, ya plugin Foo ini yang lebih keren dari yang tadi. Ya, cukup pakai ini berarti kalian. Boleh nggak nyari yang lain? Boleh, nggak masalah. Tapi kalau dibandingin, maksudnya antara yang pertama dengan yang kedua ini, saya pilih yang kedua. Nah, gitulah cara kalian ngerjain UTS itu. Cari yang kira-kira menurut kalian mantap. Terus caption atau apa boleh dicoba. Oh, kalau kebanyakan ngubah, memang kita bingung apa yang kita ubah tadi ya yang bagus ya. Balikinnya penting nanti. Jadi ubahlah satu. Title-nya misalnya saat di text itu atau di upload. Yang keluar apa? Yang ini ada nggak title misalnya? Nggak ada kan title-nya? Nah, image 3 of 7 tulisannya. Kalau mau ada title-nya, saya pilih text title, saya perbarui. Saya reload. Klik. Nah, daya ping. Sesuai nama file yang di-upload tadi. Tadi kan image berapa, tapi tulisan ininya nggak ada. Ini udah ada. Ya nggak? Sesuai yang saya upload. Nah, intinya selebihnya kalian yang nyoba. Gambarannya kayak gini. Kalau saya udah puas dapat yang kayak gini. Intinya kalian kalau mau ngembangin lagi silakan dicari. Udah mentok, udah mantap nih saya ketemu yang lain, boleh diterapin. Udah? Oh Pak, saya mau nambah galeri nih. Saya tuh suka kucing, boleh nggak salah satu halamannya saya tambahin galeri kucing-kucingnya, boleh? Oh saya suka banget sama cowok saya Pak, kayak Sophie nih, suka banget sama Squid Game ya. Bukan ya? Hah? Bukannya kamu ini yang profilnya Squid Game. Ah, tuh. Dia ada foto boneka dipasangnya, foto orang yang kena tembak, misalnya segala macamnya dia naruh di situ. Serem pokoknya si Sophie ini. Nah, dia bisa taruh di galerinya. Jelas ya maksudnya ya? Bebas kalian nambahin di menu itu apa. Yang pasti topik UTS-nya adalah tentang kalian sendiri. Bukan tentang orang. Jangan artis boyband Korea kalian pasang. Enggak nggak? Nah, tentang kalian masing-masing. Hari ini ku dikeruce mak, boleh nggak naruh gitu? Boleh. Maknya lagi ngeruce kalian fotoin misalnya atau videoin taruh. Nah, silakan. Bisa jadi koneksi internetnya, bisa jadi juga karena RAM-nya yang tadi tuh. Tapi kalau mau cepat, habis kuota. Memang lemot, yang saya juga dari tadi lemot kan. Ini kalau mau lebih cepat, berarti kamu gunakan pencarian ini nih, Fubox image like box. Kalau mau, yang saya secara online tadi. Lade. Ya namanya orang yang bikin lah. Pak, Ya, sudah install tadi kan untuk galerinya ya, hilang. apa? Apanya hilang? Sesudah install yang tadi. Yang tadi itu yang mana yang ini? Kamu mau ngapain ini? Harusnya ada galerinya. Saya kirim di Telegram tadi, Pak. Nah, ini kelihatan nggak? Saya lagi buka deh. Kelihatan. Nah, coba di setting. Kalau nggak salah ada tombol apa tadi tuh untuk ngeklik itu Fubox tadi. Coba ya, saya balik ke saya ini ya. Fubox. Ini kan dia kan sama kan dengan kamu kan. Kalau setting tampilannya ini. Tadi itu saya getting started-nya kalau nggak salah ada tombol untuk di mana nih? Free tier. Klik to open Fubox ini lah berarti nih. Nah, ini juga di demo dia. Di mana ya tadi ya? Bener ya, setting pack. Ini. Berarti saya tambahin tadi, dari Foo Gallery ini, bukan dari Fubox ya. Si siapa nama Bu? Adri. Dari Foo Gallery deh.
Ada nggak yang kamu? Nah, yang kamu udah ada nih di atas nih, full gallery-nya. Ini kan baru full box-nya untuk like box ini. Iya, untuk like box. Full gallery-nya dia belum ada. Oke sih, Bayu apa aja? Dia ada dua macam. Full gallery ini yang di atas ini nih. Coba kamu lihat yang di sini. Ada nggak yang kamu? Full gallery, satunya adalah full image like box. Yang kamu tampilin yang di sini nih, full box ini, full image like box ya. Dua-duanya harus aktif nih untuk full box dan full gallery. Udah, berarti ada menu ini. Udah muncul, Pak. Oke, sip ya. Yang lain? Masa di-reload? Di-reload aja. Oke. Pasti bisa lah itu ya. Nanti dicoba aja lagi. Nah, untuk galeri kita skip ya berarti ya. Nanti kalian tinggal coba lagi. Lah, ya. Sekali lagi untuk galeri saya skip ya. Saya anggap udah bisa lah intinya. Kalian carilah dan taruhlah gambar apa kayak gitu. Oke. Saya lanjut ke plugin lainnya. Kalau plugin lainnya sih ada banner. Banner nih iklan biasanya. Nambahinnya gimana? Atau untuk nampilin iklan. Sebenarnya ini nih nggak perlu pakai plugin, bisa pakai aja yang namanya di widget. Kita tinggal nambah iframe apa, misalnya iklan apa. Boleh iklannya tampil selama 30 hari misalnya di website kita. Website kita kan tampilannya kayak gini nih. Nah, kayak gini ya. Tapi tema yang sekarang ini tema satu kolom. Jadi iklan pun tampilnya di mana? Di paling bawah nih. Di footer nih. Ya nggak? Nah, berapa lama tampilnya misalnya? Dia hanya dua posisi footer. Berarti footer kiri, footer kanan. Berarti di sininya nambah iklan orangnya untuk tayang berapa kali ya bayarnya ke kita misalnya. Nebeng dia ceritanya. Ya gini sih, nggak usah pakai plugin juga, nggak masalah. Nah, SEO pakai plugin nggak? Boleh. Sama cari aja plugin SEO. Biar cepat, nanti kalian silakan tonton yang rekaman kelompok SI5K ada, SI5B ada, SI5A ada. Tapi secara cepatnya ini ngapain? Saya demoin aja ya. Saya demoin ya. Yang berikutnya ya. Kalian nggak perlu dicoba. Nanti, Pak, lama Pak yang ini. Letih kan kalian nunggu kan. Saya demoin aja nih. Dilihat. Berarti saya akan nyari plugin SEO WordPress. Keywordnya sama kayak gitu. Yang penting kalian cari mau ngapain. Nah, aktifkan SEO tuh banyak banget. Nah, salah satunya yang dia bilang yang terbaik nih. Masa sih terbaik kita cek? Enggak. Untuk mempercepat, Pak, ngapain asal buka website WordPress-nya lambat? Berarti untuk meningkatkan kinerjanya pakai apa? Di sini plugin SEO dia bilang pakai Yoast, pakai all-in-one, pakai Google XML. Banyak sebenarnya. Tapi yang namanya kita nyoba paling atas dulu kan? Coba ini, bisa nggak? Persis sekali lagi caranya tuh. Sama kan, plugin sebelumnya gini juga kan? Dari plugin WordPress ORG, kita download, ya nggak? Habis download, saya biar cepat pakai IDM. Habis download, nanti ada hasilnya di sini, perlu saya ekstrak, habis ekstrak ditaruh di sekali lagi clue-nya supaya lebih bervariasi memang saya tampilkan ke kaliannya agak beda dengan kelas yang sebelumnya. Jadi biar apa? Biar saling melengkapi. Mereka pun nggak ada tentang galeri yang saya sampaikan di kelas kalian ini. Nah, yang ini kan SEO nih yang keluar ya barusan diinstalnya. Sama lah. Ekstrak. Pindahin di dalam WP Content plugin kan. Paste. Nah, jika sudah sama kayak gini tadi nih, berarti ke plugin terpasang. Ini kan. Tinggal diaktif. Ada yang ngantuk sampai tinggal diaktifkan. Ya, sabar. Tinggal diaktifkan. Tinggal ditunggu. Nah, tunggu aja nih ngapain dia. Pokoknya kita belum tahu juga, tapi diamin dulu. Jadi SEO ini untuk apa? Untuk pengoptimalan mesin pencari. Salah satu tujuannya
orang nyari apa, ketemu website kita, maksudnya kayak gitu. Kayak saya nyari ini nih, kok ketemunya mereka ini iklan nih kalau ada ad ini. Mereka bayar ke Google ya. Tapi ini kok yang pertama, nah bisa jadi CEO-nya bagus yang dia. Ya, jadi dia yang paling atas. Ini yang kedua paling atas. Kok bukannya CEO-nya langsung atau website CEO-nya? Nah, ini website website aslinya. Malahan dia kalah sama ID Hostinger. Kenapa ID Hostinger yang paling atas? Ya bisa jadi CEO-nya lebih baik daripada iOS-nya sendiri. Oke, kita lanjut ya. Mau ngapain tadi tuh? Udah diaktifkan. Habis udah diaktifkan bagaimana? Ini kan dianya. Kalau Get Premium, kalau udah petik, nggak mungkin mau bayar. Ini pertanyaan yang sering diajukan. Nonaktifkan, matiin dia. Mau nggak mau kan ini kita larinya kan. Tinggal diklik. Ini biar tahu kalau plugin ini mana sih yang disettingnya. Nah, kalau dia aktif, itulah dianya. Walaupun nggak ada tulisan iOS ya. Inilah maksudnya, punya dia. Oke. Cara paling cepat kayak gitu nyarinya. Fubox ini milik siapa sih? Coba cari di bagian setting itu. Nah, kalau sudah, apa yang bisa dilakukan sama si iOS ini? Kebetulan dia nyediain widget. Yang pertama tadi kita nyoba kan nggak berhasil, yang next gen ya, ada widget. Yang ini harusnya bisa, karena kelas yang lain juga pakai beginian. Diklik, dia nanya, website kita nih udah hosting belum? Dan udah boleh, udah ready, udah siap di indeks belum? Jadi, untuk di indeks mencari, kita harus hosting. Baru dia berfungsi baik maksudnya. Kalau enggak, under construction lagi dibikin, dan jangan di indeks dulu. Ya ini kebetulan kalau kita pilih ini, tidak atau berlawanan dengan CEO-nya sendiri. Jadi kita mau di indeks. Oke. Ini kita next. Yang namanya widget, ya tinggal kita next kayak gitu. Terus, untuk UTS kalian kan, website kita itu untuk apa? Kalau kalian bikin portofolio tentang kalian pernah ngapain aja, saya ini pernah berprestasi bikin program apa, misalnya kayak gitu kan, itu portofolio. Terus korporasi berarti organisasi kalian atau instansi atau apa, oh tentang ini nih, small offline bisnis offline-nya, bisnis apa, kue apa misalnya, tapi yang saya minta nanti yang ini, karena kaitan dengan UTS. Udah? Dia ada peruntukannya. Kira-kira web kita ini untuk apa? Dia bisa online shop, beda lagi kan nanti tampilannya kalau kita cari barang produk tuh. Contohnya yang Shopee, produk-produk kayak gitu kan, keluarnya kalau bisa mencari. Nah, dia mengkategorikan kayak gini. Kalau berita berarti news channel dan seterusnya. Sama selanjutnya, nah dia bilang lagi, terus situs kita ini karena dia mencerminkan seseorang atau organisasi. Dia bilang, kenapa aku nanya nih? Dia, karena untuk Google Knowledge Graph Card, apa barangnya yang kayak gini? Nah, apa knowledge ini? Kalau kalian lihat di mana dia ya? Lebih enak kita lihat apa itu ini. Nah, dia ada nyontohin kalau nggak salah. Nah, kayak gini nih. Saat orang nyari pertama kali di halaman tuh muncul semacam ringkasan di atasnya. Saya coba back dulu lah. Ini tidak mencerminkan nih. Adalah ada nggak dia nih? Ada nggak dia ini? Sambil mau tanya boleh ya, tanya ya. Nah, kayak gini nih. Saat orang nyari, ya dia semacam ada ringkasan di paling atasnya kayak gini. Terus di sebelum berita-berita yang lainnya ada juga. Ya itu semacam untuk mengoptimalkan itunya. Jadi orang nyari ketemu hasilnya. Ada nggak di sini lagi nih? Nah, yang kayak gini nih, kita nyari film apa nanti keluar aktor-aktornya siapa aja, itu knowledge card-nya. Tapi bukan kita yang ngerjain si iOS ini. Oke, itu hanya untuk gambaran aja. Berarti kita kalau mau kayak gitu tambahin organisasi. Organisasi apa yang kita misalnya? Kelompok malam bersemu. Nah, misalnya gitu ya. Gambar logonya apa? Logonya logo gas ini misalnya. Terus
alamat Facebook. Kalau ada kata-kata URL, itu lengkap dengan HTTPS. Oke, saya skip aja deh ya, saya lewatin. Ada kalian lihat di materi yang kelas sebelumnya. Ini di yes saja. Selanjutnya, biar diindeks semua maksudnya. Benar nggak web kita memiliki banyak penulis? Kalau benar kita pilih yes kan? Kalau enggak pilih no. Yang saya bilang di UTS kalian ada nih nanti deh. Jadi penulisnya itu bukan hanya admin. Enggak. Nanti kita tunjukin sebentar lah habis ini. Ini bank berkelas di dunia, boleh nggak diganti judul situsnya? Kalau ditemukan nanti keluarnya apa, bank berkelas dunia? Kayak gini nih lah, nyari cari apa lah misalnya, makan lapar, hello sehat, ini keluar teks-teks kayak gini nih, dia berarti yang sesuai yang kita tulis. Oke, tinggal kita sama selanjutnya. Kita boleh nggak di-collect oleh si Yosi Yone agar mereka lebih baik? Katanya. Kita pilih no aja karena nggak terlalu ngaruh lah karena kita masih offline. Udah selesai, dia nawarin kita mau nggak lanjutin belajarnya. Kalau mau berbayar kayak gini misalnya, enggak lah gitu lewat selanjutnya. Udah selesai, tutup. Nanti silakan ditonton di yang teman sebelumnya ada. Sampai ini sebenarnya nyeting SEO itu udah selesai. Hasilnya baru kelihatan gimana? Ya kalau orang nyari di Google, biar terindeks. Kalau lokal yang nggak terindeks, itu ceritanya. Oke, intinya ini jangan terlalu sangat nuanya dipikirin, jangan terlalu parah dipikirin. Cukup tahu dulu maksudnya. Oke, yang penting untuk UTS-nya kalian bisa menghadapi. Yang lainnya pun untuk form, nanti ada saya tunjukin di kelas sebelah itu kalian tonton ya. Kalau pasti kalian subscribe channel saya itu pasti ketahuan nanti videonya apa. Jadi Pak, mana linknya? Nggak usah ditanya, pasti ketahuan kalau di subscribe. Ya, nyari channelnya pun nggak susah, cari aja nama saya, pasti tahu juga. Saya nggak pakai nama aneh-aneh, intinya ya, pasti ketemu. Nanti di playlist tentang Rekweb. Sama ini juga di kelas lain juga ada saya tunjukin. Like box nih tadi gambarannya udah, berarti udah selesai. Nah, kita coba fokus ke UTS ya. Daripada kalian juga udah lesu ya nggak? Udah siap? Tentang plugin yang di Zoom ada yang mau tanyain? Yang di Zoom ada yang mau nanya tentang plugin? Tak ada, Pak. Oh lah, kita coba bahas UTS ya. Sebelum bahas UTS, kita coba lihat orang-orang yang belum dianggap hadir. Kita lihat ya, Abdiansah nggak ada kan? Kalau ada bersuara ya. Abdi tidak ada, Dian tidak ada, Edo tidak ada, Helfiger tidak ada, Jainuri tidak ada, Nabil tidak ada. Nggak ada semua. Ada yang kenal nggak kalian? Nggak ada kan? Inilah yang nggak ada berarti. Tidak hadir. Dah, simpan. Kita bahas tentang UTS. Jika ada pertanyaan, coba tanya. Tapi jika kurang jelas pun, di hari Jumat nanti, saya akan bahas untuk kelas SI 5K. Jadi kalian lihat, maksudnya minggu depan udah UTS ya. Mereka kan pertemuan 7-nya yaitu Jumat ini kan. Kalian nih harusnya hari ini udah pertemuan 7, minggu ke-7 maksudnya. Minggunya minggu 7, pertemuannya 6. Ya enggak? Nah, tapi enggak masalah. Pada intinya udah disampaikan. Apa barangnya? Ini gambaran untuk kelas karyawan. Silakan dibaca, dilihat. Jadi, apa yang mesti kalian kumpulin? Nanti soalnya saya bagi kok. Kemungkinan besok dibagi. Ya, kemungkinan besok saya mau nyesuaiin bobot-bobotnya dan soalnya. Tapi mirip. Ya, mirip. Tapi soalnya ini pasti dibagi nanti. Karena kalian bisa ngerjain apa? Ngumpulin konten dulu. Oke, saya ulangi. Apa yang mesti dilakukan? Ngumpulinnya folder aplikasi. Udah cukup sejelas tadi soalnya apa. Folder aplikasi itu pasti di dalam HTDoc. Nih, kalau kalian ingat yang saya backup tuh, ini bahan kalian, ya enggak? Ini kan folder. Nah, siapa nih? Lanjut ya. Ini adalah folder aplikasi. Dapatnya dari mana? HTDoc.
Folder aplikasinya namanya apa? Tergantung yang di soal. Nggak? Ini kan yang kita latihan selama ini kan. Masa saya minta kalian ngumpulin inilah, masa jeruk makan jeruk kan. Nah, nanti di soal itu ada diminta apa foldernya. Oke. Yang ini adalah database-nya. Berarti dapatnya dari phpMadmin. Oke. Nanti ada satu lagi, namanya file word-nya. Makanya kita baca soal. Jangan kalian langsung baca instruksi, langsung kayak gini. Bukan. Baca dulu dari ininya. Folder aplikasi jelas ya, dari htdoc. Setelah selesai, baru kalian copy. Taruhlah di mana, misalnya folder UTS. Kumpulin, ya nggak? 1 biji foldernya, folder aplikasi. 2 biji adalah SQL-nya dari export phpMadmin. Yang kita backup itulah sebenarnya caranya. Cara nge-backup itulah cara ngumpul. Nah, kemudian satu laginya adalah file docx dikumpulin. Yang udah diisi. Diisiin apa? Kalau yang kelas karyawan sih hanya isi name, ngisi nama. Nilainya biarin kosong, saya yang ngisi nanti. Enggak? Nah. Tunggu Jitha ya. Tunggu Jitha, katanya apa Jitha? Tunggu, sabar dulu. Ini sekali lagi gambarannya. Nah, jadi yang dikumpulin tuh apa? Kan folder, kebetulan folder. Di dalam folder tuh nanti ada file word, ada database. File word itu sebenarnya kalian nggak perlu nganggu apa-apa kok di file word ini. Nanti hanya isi yang saya minta aja. Nih contohnya. Ini nama, nilai. Nilai itu saya yang ngisi ya. Kalian cuma ngisi ini dan ini. Sama plugin nanti. Mereka ini nggak ada plugin. Plugin, misalnya kalian menggunakan plugin apa, versi berapa, terus gunanya untuk apa. Oke, kalian menjawab itu. Nah, maksudnya? Jadi itulah dikumpulin kembali. Nanti sambil saya naruh nilainya di sini. Pak, apa yang salahku? Kalian minta kan nih, kita kulit lah. Versi lama ya. Gini aja, kamu kalau udah pakai versi 7 gak apa-apa lah versi 7. Lanjutin aja ya. Oke, kita coba bahas ini lagi ya. Kira-kira yang mesti dikumpulin udah jelas belum dari ini? Harusnya udah banget loh. htdoc-nya ya enggak? Bukan htdoc seluruh htdoc, ya di dalam htdoc file udah jelas banget phpMadmin, udah jelas banget file doc ini, inilah yang sekarang nih maksudnya. Nanti saya kasih, jadiin dia zip atau rar. Nanti bentuknya ujung-ujungnya kayak gini nih lah yang saya bilang, kurang doc aja ini. Oke, jelas ya? Nah, kalau udah, jawabannya nanti diupload ke Google Classroom. Nanti saya buka paling lambat intinya di hari Senin berikutnya. Iya, seminggu. Kalian udah mulai bisa ngerjain mulai hari ini intinya. Ngumpulin konten tuh, terutama fotoin nanti dokumen. Hari ini saya pulang misalnya kayak gini, mampir dulu di warung nasi goreng, makan dulu, ketemu Babang Ganteng. Ini ya kalian bercerita. Iya, misalnya siapa namamu? Claudia, Cynthia, Bella, misal ada terus Bella ya enggak. Nah, my trip, my journey misal atau apa, my beautiful plus misalnya kayak gitu. Boleh nggak? Boleh. Bebas. Oke. Tapi yang tentang kalian ya sekali lagi ya. Jangan tentang Kim Jong Un atau apa-apa kayak gitu, tentang opa-opa Korea kalian pasang. Nah, ya maksudnya ya. Kaliannya bukan orang lain. Jadi kan ceritanya gini nih, ada ketentuan tidak perkenakan mengurutkan jawaban yang sama. Ceritanya mencegah hal ini nih. Ya, isinya tentang Tri Scorpio ya, Scorpion misalnya. Jangan ada Scorpionnya, Tri Scorpio itulah. Dia hobinya ngapain? Misalnya dia ini dengarkan saya sedang bermain gitar atau sedang karaoke di Indul Vista misalnya kayak gitu boleh. Ya. Nah, tutorial cara memakai masker hijab misalnya. Nah, lilitin dulu, kalau kegedean dikecilin, kalau kekecilan diapain misalnya kayak gitu. Udahlah ya, jelas ya. Judul dan slogan tahu ya? Enggak. Oh, tahu.
ngantuk emang lah. Untuk bikin gini, gimana caranya kalau mau ngakses localhost name, berarti di htdoc harus ada folder name, ya nggak? Kalau untuk basis data berarti bikinnya di mana? Nah, bentuknya DB name misalnya. Kalau yang mereka ini, kalau kalian kan mirip-mirip gini lah poin-poinnya masih ya. 2 digit nama akhir prefixnya. Nanti saat install WordPress itu ada namanya prefix, tabel prefix. Yang ada ngisi root, localhost, password kosong gitu kan ada prefix. Nah, ini pakai ini, nanti ya kalian gitu juga. Tapi sekali lagi bukan ini ya, nanti saya perlu modif dulu. Untuk login pakai name dan nama depan misalnya kayak gini. Udah huruf kecil, dibaca aja, intinya udah sangat jelas. Konten. Nah, jadi ada penilaian tentang konten. Dalam hal ini kontennya post. Pakai media. Tidak termasuk Hello World dan yang intinya yang bawaan tuh nggak dihitung. Saat install WordPress sudah ada bawaannya Hello Dunia, itu nggak dihitung. Bukan diganti, ditambah. Biarin yang ada, cuekin. Tapi maksudnya kayak gini, kalau saya minta 10 berarti 10 plus 1 karena ada bawaan 1 tadi. Jumlah-jumlah itu kan kita bisa lihat dari sini nih. Yang di zoom pun boleh nanya ya kalau kurang jelas. Nih, jumlah-jumlah itu kan kita bisa lihat di sini kan. Berarti 13 kurang 1 karena ada Halo Dunia. Ada 12 semuanya. Saya minta 10 misalnya. Nah, nanti penggunaan media itu wajib. Salah satunya gambar tuh wajib tuh. Kalian dukung dengan gambar, dengan ceritanya. Jangan bikin mana adanya, teks pendek, gambar, teks pendek, gambar. Saya kasih poin 1, 1, 1 tuh. Biar full gimana? Ya ini kan kalau 10, 20 berarti ya. Berarti kan 2 poin full ya. Jadi kerjain maksudnya. Jangan cuma sekedar, ya nilainya sekedar juga nanti. Udah sampai ini? Belum? Nah, jika sudah, ada halaman juga. Yang saya bilang halaman, nanti kaitannya dengan yang di atas ini kan, menu. Tergantung menu, tergantung temanya. Bukan berarti kalian harus ngumpulin yang ini juga. Pak, burem. Ya. Burem, Pak. Burem, berarti jaringannya. Nanti tonton rekaman aja ya. Sementara dilihat aja. Intinya bikin halaman, bikin page, jadiin menu. Pak, boleh nggak kayak kelas sebelah, bikin form. Contoh, saya buka lowongan untuk melamar saya, misalnya kayak tadi kan. Ada tuh di kelas sebelah tuh, pengen dia dibuka lowongan menjadi bucin, misalnya kayak gitu. Untuk ngerjain tugas kuliah, nah dia boleh. Silakan yang mendaftar, untuk cowok yang mendaftar. Asal misalnya, di formnya dia bikin. Caranya gimana? Nanti ditonton aja videonya. Oke, itu udah hitung 1 page berarti. Tinggal nyari 4 lagi. Kalau nggak salah pun ada ketentuannya di sini. Salah satu page juga malahan halaman tentang. Ya udah berarti ditambah 1 lagi udah 2, nyari 3 lagi. Oke. Nanti dia saling terkait nih. Permalingnya apa? Pengaturannya. Temanya kebetulan di sini saya minta 15. Yang kayak materi sebelumnya. Install tema ini nanti apa kira-kira dari yang terbaik tuh kalian aktifkan 1, tidak termasuk 3 tema bawaan minimal. Jadi ibaratnya ini nih, kalian nyari perjalanan cinta, kalian nyari jodoh yang terbaiknya siapa. Nanti ceritanya dari 15 itu kan 1 yang diaktifkan, itulah yang dapat poin bagusnya yang mana. Enggak? Kalian udah sesuaikan, kalian udah ini, kalian udah itu, nanti itu yang dinilai. Oke? Nanti bobotnya tentunya beda ya, nanti saya sesuaikan, karena ini total ujung-ujungnya 100, belum ada plugin. Nah, kemudian apa? Ini pengguna selain admin. Berarti kalau diminta 1 kontributor, penggunanya siapa? Bebas. Perannya yang kontributor. Yang author, yang penyunting. Jelas? Ya udah bikin nanti. Oh, berarti kontributor bikin 2 tulisan. Biar bisa terbit gimana caranya? Berarti ada yang nerbitin kan? Nanti ada hubungannya dengan ini. Merevisi, terbitkan tulisan yang dibuat kontributor.
Berarti tulisan yang dia lakukan nih sama dengan tulisan yang di sini nih. Karena status aslinya pending review. Oke. Kemudian si penulis akan buat 2 tulisan. Satunya konsep, satunya adalah ulang tahun kalian terbitnya. Tapi yang akan datang. Jangan dibulak-bulak ya, bukan ulang tahun Yayang kalian, ulang tahun kalian. Terserah siapa penulisnya, yang pasti akan terbitnya terjadwal di ulang tahun kalian. Tapi yang belum terjadi. Enggak. Claudia misalnya ulang tahun kapan? Nggak connect kok. Ulang tahunnya 2022, muda banget ya. Tanggal ulang tahun. Alah, payah gini buta Claudia, Cynthia, Bella. Oh. Nah, di 22 Februari, berarti kan udah lewat tuh. Jangan nentuinnya 22 Februari 2021, 2021, udah lewat. 2022-nya. Yang akan datang. Pak, ulang tahunku nih, karena minggu depan tuh kebetulan saya ulang tahun di bulan November, minggu depannya 29, berarti kalian cari yang 2023. Jangan sampai dia terbit, maksud saya itu bikin terjadwal. Tapi di hari ulang tahun kalian. Jangan tahun kalian lahirnya ya, kayak tadi itu 2001 misalnya kalian pilih 2022-nya atau 2023. Jelas? Oke, kalau sudah berarti itu penulis. Editornya ngapain? Kok 0? Berarti dia ngapain? Tunggu dulu, baca dulu, ngerevisi, nerbitin. Kalau ngerevisi yang dibuat kontributor, kontributor bikin yang ini berarti dia terhubung. Yang dibikin di bawah ini udah termasuk di nomor yang ini nih, di post dan di halaman ini. Udah termasuk di sini. Mereka ini yang tukang bantu. Oke, berarti yang nggak disebut siapa yang nulis? Nggak tahu? Saya ulangi ya. Di sini kan 10, di sini kan 5. Di sini 1, 2, 3, 4. Ya nggak? 4 biji. Berarti 6-nya siapa? Administrator, benar, si admin. Nah, makanya dibaca ceritanya nih. Nah, jadi yang 5 halaman, satunya dibikin, berarti sisanya admin yang bikin. Kalian lihat ya, nanti ada kata-kata revisi. Orang lain nggak boleh ngerevisi, adminnya jangan sampai revisi, saya salahin. Yang boleh ngerevisi ya dia ini misalnya, karena sesuai ketentuannya. Siapa yang ditugasin dia yang bikin. Oke? Soal terakhirnya nanti ada tentang plugin. Pluginnya kalian menggunakan apa, untuk apa, versinya berapa. Hanya gitu aja, melaporkan yang kalian gunakan. Makanya saya bilang, yang nggak dipakai, daripada kalian pening kepala juga ningoknya, saya juga pening ngelihatnya, seolah-olah banyak di sini kan. Nonaktifkan yang kalian nggak gunakan. Aktifkan hanya yang digunakan. Jelas? Ya udah. Nah, kira-kira UTS-nya kayak gitu. Jadi kalian coba aja soal resminya besok. Soal resmi itu bobot-bobot itu saya taruh nanti. Ada pertanyaan lagi kira-kira? Baik yang di Zoom dan di sini juga? Ya. Tidak ada remedial, makanya kalian usahain sebaik-baiknya. Ya. Tidak ada yang kayak zaman SMA kalian remedial itu, makanya jangan sampai menyesal, maksudnya belakangan. Bikinlah Pak. Ya, silakan. Pak, kalau untuk membuat UTS-nya kalau di satu laptop 2 orang bisa nggak, Pak? Boleh selama beda. Eko ya. Iya, Pak. Oke, Pak. Tapi jangan sampai jejak itu ketahuan, maksudnya jejak dalam artian jejak kerjasamanya. Usahakan. Oh iya, Pak ya. Walaupun barangnya sama laptopnya, ngerjainnya ya beda orang. Oke. Baik, Pak. Ya, Pak. Makasih, Pak. Sip. Ada lagi sebelum ditutup? Iya. Iya, silakan. Artinya kita buat WordPress baru lagi kan, Pak? Betul. Boleh nggak lanjut yang sekarang? Boleh. Selama kalian bisa modifnya. Sebenarnya bisa nggak yang sekarang juga dimodif? Bisa. Tapi
ya tentunya di database-nya kita mesti operationnya mesti di rename dan segala macam, boleh. Tapi ada baiknya untuk latihannya biarin untuk latihan aja. Karena ceritanya pertemuan habis UTS kita perlu ngelanjutin yang kalian latihan nih. Oke? Udah? Ada lagi yang lain? Nggak ada? Nggak ada, berarti kita tutup nih. Sofi? Nggak ada. Yang lain? Nggak ada lah ya, cukup jelas lah harusnya ya. Ya. Gimana? Selalu ada diskon sih biasanya, makanya tugas kita harusnya ya sampai pertemuan hari ini udah 6 tuh. Jadi kalau kalian ngirim baru 1, 2, berarti 3, 4, 5, 6-nya mana? Oke? Jelas? Ya udah tuh lah. Jadi kalau makin udah, makin besar diskon. Diskon tuh nilai ya maksudnya, saya kurangin. Ya. Udah, yang lain juga? Kalau udah, terima kasih atas perhatian dan kerjasama untuk malam ini. Selamat mengikuti UTS, semoga sukses. Sampai ketemu lagi di program selanjutnya. Boleh pulang ya. Salam budi luhur, selamat malam, dadah. Saya izin berakhir, dadah, selamat malam, mari.